Ya ikhwani, ketika manusia terus melekat kepada Nabi Muhammad di dunia, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, mahabbatullah, dan di akhirat dia menjadi manusia yang beruntung karena bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pengaruh daripada kehidupan duniawi ini jangan menjauhkan kita daripada Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali. Dan jangan sampai melupakan kita daripada beliau. Kehidupan kita setiap dalam ibadah dan adat kita, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan seorang yang bernama Bilal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu didatangi oleh Bilal sambil Bilal berkata, "Abu Bakar, aku ingin keluar dari kota Madinah. Izinkan aku keluar dari kota Madinah." "Jangan," kata Sayyidina Abu Bakar, "kau harus ada di sini." Maka sahabat Bilal menyatakan, "Abu Bakar, aku tahu engkau yang menebus aku daripada Umayyah bin Khalaf, dan aku sampai merdeka dan menjadi sahabat Rasulullah. Tapi aku mau tanya, Anda memerdekakan, menebus aku untuk diri Anda atau untuk Allah?" "Untuk Allah." "Kenapa Bilal engkau berkata begitu?" "Kalau untuk Anda, saya akan patuh dengan Anda, saya akan khidmat kepada Anda. Tapi kalau untuk Allah, jangan engkau mencegah aku, karena aku sudah tidak tahan lagi untuk tinggal di kota Madinah." Maka Bilal menyatakan, "Untuk Allah, dan engkau bebas." Keluar Bilal. Setelah setahun tinggal ada di Syam, Bilal mimpi Rasulullah SAW. "Ila mata hadal jafa ya Bilal?" "Sampai kapan engkau menjauh dariku wahai Bilal?" kata Rasulullah. Menangis itu Bilal, terbangun dari bangunnya, langsung bersiap-siap berangkat ke kota Madinah. Setelah sampai di kota Madinah, langsung menuju makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersimpuh di makam Rasulullah, dipeluk makam Rasulullah. Bagaimana takdimnya para sahabat kepada Nabi Muhammad. Karena itu nista sekali kalau ada orang menyatakan ziarah kepada Nabi itu adalah tidak baik. Cinta kepada Nabi itu adalah keterlaluan. Nih, lihat bagaimana para sahabat perilaku mengagungkan Rasulullah setelah wafat beliau. Bersimpuh ada di situ. Kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar kedatangan Bilal, datang memeluk Bilal, dan Bilal memeluk sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berderai kedua air mata dua sahabat ini, karena Bilal menyaksikan bagaimana Sayyidina Abu Bakar tidak pernah berpisah dari Rasulullah, di mana-mana selalu bersama Nabi. Dan Abu Bakar As-Siddiq bagaimana melihat sahabat Bilal selalu khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memohon kepada Bilal, "Atasmah ya Bilal an tu'adzinnana?" "Sudikah kamu ya Bilal untuk adzan untuk kami?" Maka si Bilal berkata, "Wahai Abu Bakar, semenjak aku keluar dari kota Madinah, aku tidak pernah adzan. Karena setiap adzan aku mengingat sosok yang biasanya aku adzan keluar dari rumah ini, dan aku menyaksikan itu. Tapi sekarang tidak ada. Aku tidak mampu untuk adzan selama aku keluar dari kota Madinah. Maaf, permintaanmu tidak aku bisa penuhi, wahai sahabat Abu Bakar." Tidak lama datang sahabat Umar bin Khattab, berperukan lagi dua orang ini. Sayyidina Umar pun minta, "Bilal, sudahkah engkau adzan untuk kita? Kita ingin mendengarkan adzan zaman Nabi." Maka si Bilal pun berkata, "Baru Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada aku, tapi aku tidak mampu untuk memenuhi permintaannya, karena aku tidak bisa adzan wahai Umar, nggak mampu ingat Nabi," katanya.
Dua anak datang, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Melihat dua anak ini, Bilal langsung ingat dengan kakeknya. Lari Bilal, kemudian dipeluk dua anak ini erat-erat sambil menangis. Dua anak ini berkata, Bilal pingin dengarkan adzan zaman kakekku, kata dia. Bilal berkata, laqad talaba minni Abu Bakrin fa'aruddu tilbatah wa kadzalika Umar fa'aruddu tilbatah walakinni akhsha an in arud tilbatakuma an yarudda jaddukuma tilbati yaumal qiyamah. Aku mampu untuk menolak permintaan Abu Bakar, wahai anak. Aku mampu menolak permintaan Umar, wahai anakku. Tapi aku khawatir kalau aku menolak permintaan kamu berdua, datuk kamu menolak permintaanku nanti di hari kiamat. Aku adzan karena kamu, menuju ke mimbar, ke menara, kemudian adzan Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ada di pasar menjerit semuanya. Hayyun Rasulullah, apakah hidup lagi Rasulullah SAW? Abu Isa Rasulullah min qabrih, apakah Nabi udah dibangkitkan lagi dari kuburannya? Itu toko ditinggal semuanya, saudara. Pasar kosong, berlarian mereka ke Masjid Nabawi, langsung mengingat dengan adzan Bilal kehidupan yang masa emas itu, kehidupan yang terbaik itu. Mengingat bagaimana dengan sosok manusia yang termulia itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu perempuan dari rumahnya menjerit semuanya. Rasulullah hidup, Rasulullah bangkit, keluar dari rumah-rumah itu perempuan menuju ke masjid, sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal menangis, tidak bisa meneruskan adzannya. Saat itu betul-betul terjadi satu kejadian yang sangat luar biasa. Dikatakan belum pernah air mata berderai ada di kota Madinah setelah Rasulullah meninggal sebanyak ketika mereka mendengarkan adzan Bilal setelah Bilal keluar dari kota Madinah. Lihat bagaimana mereka ingat dengan sejarah, dengan masa yang paling indah, duduk bersama manusia yang paling indah. Itulah yang dirasakan oleh pecinta-pecinta Nabi. Itulah dirasakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Sehingga mengingat Nabi, menyebut Nabi jadi obat segala penyakit beliau. Mengingat Nabi dan menyebut Nabi adalah menjadi penghibur hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ya ikhwani, jangan kita pernah berubah. Terus ta'alluq dengan Nabi, terus ta'alluq dengan Nabi.